Halo semuanya, saya Putri Merisa Maulida dari kelas Teknik Grafika 2A. Pada video kali ini, saya akan melakukan uji coba untuk menunjukkan perbedaan larutan, koloid, dan suspensi, beserta juga efek tindalnya. Disimak ya. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu larutan, koloid, suspensi, dan efek tindal? Jadi, larutan merupakan suatu campuran homogen yang ukuran partikelnya sangat kecil sehingga tidak dapat dibedakan antara partikel dispersi dan pendispersinya. Selanjutnya, koloid. Koloid merupakan suatu campuran homogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat atau fase terdispersinya tersebar secara merata di dalam medium pendispersi. Selanjutnya ada suspensi. Kalian udah tahu belum? Jadi, suspensi itu merupakan suatu campuran heterogen yang ukuran partikelnya relatif besar dan dia tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Dan yang terakhir ada efek tindal yang merupakan gejala penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Kalian tahu nggak kenapa efek tindal ini bisa terjadi? Jadi, efek tindal ini bisa terjadi karena disebabkan oleh ukuran molekul koloid yang cukup besar. Selanjutnya, mari kita praktikkan teman-teman. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu gelas, sendok, senter HP, dan saringan. Selanjutnya, bahan yang digunakan yaitu air, susu bubuk, kopi, garam, dan terigu. Langkah kedua yaitu membuat larutan. Larutan pertama, siapkan gelas dan terigu, kemudian masukkan terigu ke dalam gelas, lalu tuangkan air, dan aduk hingga merata. Larutan kedua, siapkan gelas dan garam, lalu masukkan garam ke dalam gelas, tuangkan air, dan aduk hingga larut. Larutan ketiga, siapkan gelas dan susu bubuk, kemudian tuangkan susu bubuk ke dalam gelas, lalu tuangkan air, aduk hingga merata. Larutan keempat, siapkan gelas dan kopi, lalu tuangkan kopi ke dalam gelas, kemudian tuangkan air, lalu aduk hingga merata. Langkah ketiga yaitu mengamati efek tindal dari setiap campuran. Pada larutan garam, dapat terlihat ketika disinari, cahaya dapat diteruskan. Selanjutnya, pada larutan susu, ketika disinari, cahaya mampu menghamburkan ke segala arah. Selanjutnya, pada larutan terigu, ketika disinari, cahaya sama sekali tidak dapat diteruskan, melainkan cahaya hanya menghamburkan. Sama seperti halnya dengan larutan kopi, cahaya tidak dapat diteruskan tetapi dihamburkan. Langkah keempat, lakukan penyaringan terhadap keempat larutan. Yang pertama, larutan terigu. Yang kedua, larutan susu. Yang ketiga, larutan garam. Dan yang keempat, larutan kopi. Hingga nampak homogen. Warnanya jernih dan stabil, serta tidak menyisakan ampas ketika disaring, karena memang campuran air dan garam tidak menimbulkan endapan. Dilihat dari ciri-cirinya, dapat disimpulkan bahwa campuran air dan garam termasuk larutan. Dari hasil percobaan, campuran air dan susu terdapat dua fase sehingga jika dilihat dengan mikroskop ultra terlihat heterogen, namun sekilas terlihat homogen. Campuran air dan susu berwarna keruh dan umumnya stabil, serta tidak terdapat endapan ataupun ampas ketika disaring, namun dapat disaring dengan kertas saring ultra. Berdasarkan ciri-cirinya dapat disimpulkan bahwa campuran air dan susu termasuk koloid. Dari hasil percobaan terakhir, yaitu campuran air dan kopi serta air dan terigu, sama-sama memiliki dua fase di dalamnya sehingga terlihat heterogen dan berwarna keruh serta tidak stabil,
namun dapat disaring karena menimbulkan endapan. Berdasarkan ciri-cirinya, kedua campuran tersebut termasuk suspensi. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyimak.